Jadi gue mau kasih tahu dulu nih, sekarang price Bitcoin itu lagi turun temurun ya. Kemarin gue bilang kalau level ini itu harus ngehold atau enggak kita bakal drop ke somewhere over here kan. Dan kalau seandainya ini flash crashnya udah stop di sini ya, atau udah kelihatan reversal, bisa aja kayak gini. Habis itu langsung naik ke atas. Kalau naik ke atas, tapi yang kita lihat tadi di 1 hour, lihat di 1 hour, kalau ini masuk harganya, habis itu ngecetak red candle di sini. Ya, the next 6, 7, 8, 9, 10 candles, 12 candles, sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar di sini, baru kita bisa tentuin kalau trennya adalah apakah ini reversal atau apakah ini continuation. Dari sini nih, dari Traders Reality, oke? Ini Traders Reality, ini salah satu YouTuber dari let's say 4, 5, 6 YouTuber crypto yang gua respect di YouTube ya. Gua bakal play sedikit, dia ngomong apa, habis itu gua bakal jelasin ke kalian ya. The actual price point that I'm looking at with Bitcoin, as you can see, if you go watch last night's live stream, we were talking about the recovery of the vector candle. We've been waiting for this, and it has now come into play, but we've got now 2 critical areas we need to be focusing on, okay? You've got these points right here, which sit at 51,758 and 53,547. Let's round it off to the 50,000 and the 54,000 region, okay? Oke, dia kasih 2 zona. 50K, yaitu di sini, daerah sini ya. Dia bilang katanya 50 zona pertama ada di 50K. Zona kedua ada di 54K, yaitu kalau kita masuk ke time frame yang lebih dalam. There you go ya. This is the first initial move ya. Nah, ini move ini yang harus kita lihat. Jadi dia kasih 2 zona. Next. Okay. Now the logic would say that given that they've been buying aggressively on Bitcoin, okay, we're going to anticipate that there could be an instance where they're going to start offering out. But the problem is, if Bitcoin is going to continue lower, then there's a good chance it will, because they keep loading up. Look, they are loading up on bids on the move to the downside. That's naturally going to be leading people to think Bitcoin is going to be dropping, because these guys putting prices there and order fills right there, they're going to be hoping that people are still concerned about Bitcoin and that the bear market is coming into play. Ain't no... Stop dulu, oke? Ini juga gue suka banget ya. Dia ngasih tahu ini CoinAnk ya by the way ya. Sama chart kayak TradingView, bedanya CoinAnk tuh lebih on chain ya, lebih banyak on chain. Oke? Nah, ini CoinAnk kalau gue nyalain large orders, apa yang kita lihat? A lot of buy orders ya. Harga lagi turun, buy orders banyak banget. Mana lihat ya, lu lihat ya. Who is selling right now? Who is selling? This guy ada satu sell 200 juta. Itu udah udah kemarin ya. This guy is selling. Tapi lihat rasio antara buying dan selling berapa banyak. Tentu ya, kalau kalian gak buta warnanya, lebih banyak hijau daripada merah ya. Jadi ini salah satu indikasi nomor satu ya. Ini gue mau jelasin dari 2 poin. Ini indikasi nomor 1 adalah price saat makin turun, people buy terus, buy-nya agresif banget loh. Malah tadi dia bilang ya, Bitcoin mungkin aja makin rendah. Kenapa? Gara-gara the big people, the big money, the smart money, the orang-orang yang bisa move markets, orang-orang yang sekali masuk 100, 300, 400, 500 Bitcoin itu naruh order di bawah. Assuming, ngeindikasikan assumption big money atau smart money itu ada interestnya tuh di harga yang lebih rendah. Gua highly recommend nonton live kemarin, tapi ini cuman continuation dari live kemarin, yaitu kalau seandainya kita lihat ada banyak bids, ini namanya bids ya. Kalau seandainya kita lihat banyak bids di bawah sini, itu kita punya assumption kalau harga makin turun. Kenapa? Gara-gara smart money, big money itu pengen masuk orderannya tuh di sini. Di sini oke, banyak kan? Malah makin turun makin banyak nih, lihat nih ya. Semakin turun semakin tebal warna hijaunya ya. Dan sayangnya adalah yang kita lihat dari chartnya adalah ada orderan di sini 30 BTC booking di order book. Ke bawah lagi 50 BTC booking. Ke bawah lagi 182, hampir 200 BTC booking. Mana lagi ya? Ini apa? 300 BTC booking di 53.000. Lihat ke 52.000 ya, kita turun lagi. 52.000, 182 BTC booking. Atasnya lagi 50, sampingnya lagi 122 BTC. Mengindikasikan kalau price bakal turun. Meanwhile, kalau seandainya price udah turun, they keep buying. Price makin turun, they keep buying. Belum makin turun aja, mereka udah taruh buy order. What does that mean? Bitcoin may come even more down. Still concerned about Bitcoin and that the bear market is coming into play. Ain't no such thing as a bear market to a hedge fund.
There's no such thing as a bear market to a mutual fund, especially when they're buying when prices are dropping. It doesn't make sense. Bear and bull is a representation of people's emotions. Yep. How are they feeling? Optimistic. Okay, I tell you what, let's start selling into the dumb truckers. Look at them. Let's sell into them. We're in a so-called bull market on the Nasdaq and the S&P. Sell it. Inilah kenapa gue suka banget orang-orang kayak gini ya. Gue subscribe ke orang-orang yang semuanya punya pikiran kayak gini nih. Terbuka, makro, nggak peduli bullish atau bearish ya. Kita balik lagi ke awal banget nih. Gak ada tuh yang namanya bear market buat hedge fund. Gak ada itu yang namanya bear market buat mutual fund. Gak ada tuh namanya bear market buat Wall Street. Mereka tahu kalau harganya tuh bisa ke atas dan mereka tahu mereka bakal profit. Menurut dia, hedge fund, mutual fund, dan basically keseluruhan Wall Street itu nggak ada tuh yang namanya bear market. Cuman ada apa? Cuman adanya bull market. Malah let's say kita buang bull market, cuman adanya profit. Yang kemarin gue bilang, mereka cuman care sama profit. Kalau seandainya mereka nggak bisa trading short, ya kan? ETF kan nggak bisa trading short kan? Mereka cuma bisa beli, habis udah, right? Ya kan? Bitcoin ETF kan nggak bisa nge-hedge turun. Ya kan? Nah, mereka cuma care sama profit. Bull sama bear itu cuman kata-kata yang kita pakai buat ngasih tahu, gua tuh optimis atau gua tuh pesimis, ya kan? Optimis atau pesimis. Gara-gara kalau kita nanya Wall Street sampai sekarang Bitcoin ETF emang ada news tiba-tiba mereka ngomong, kok Bitcoin bearish ya? Memang mereka pernah ngomong kayak gitu. Wall Street atau siapapun lah. Sampai sekarang Michael Saylor doang yang paling ngomong, yang orang terkaya yang bilang bullish bearish. Michael Saylor aja pun permanent bullish, ya. Sampai sekarang gak ada institusi yang bilang bearish. Karena mereka tahu harga ini itu mereka bisa turunin lagi, dan sekali mereka udah turun, sekali market udah stres, udah panik, udah capek, udah rugi, ya. Udah semuanya tiba-tiba udah rugi, udah pengen semua kayak let's say 25% orang-orang udah pengen out crypto aja. Mereka baru step in, baru kita lihat di CoinEng 100, 200, 300 banyak kayak green area di sini nih. 64, 300 tuh kan, 22, 88, 300 lagi, 100. They keep buying when it's going down and they will keep buying when the price goes down even more. Buktinya apa? There it is, buktinya nih. Tuh, banyak sekali buy orders yang masih belum ke-fulfill. And they will keep buying and buying and buying. Ya, next. And bull is a representation of people's emotions. How are they feeling? Optimistic. Okay, I tell you what, let's start selling into the dumb truckers. Look at them. Let's sell in. Nah, poin kedua, kenapa S&P 500 all time high, Nasdaq all time high, saham-saham all time high. Meanwhile, crypto masih di sini aja. Alasan kemarin yang gue udah kasih tahu adalah karena mereka bisa kontrol market, ya kan? Tapi alasan kedua, yang harusnya kemarin gue juga kasih tahu ya, alasan kedua adalah gara-gara mereka punya posisi besar di saham, mutual fund, whatever lah, Wall Street lah, basically Wall Street lah. Dan sekarang kita lihat saham S&P all time high, Nasdaq all time high. What is going on? Gua ke S&P aja ya. Zoom out. What is this? What is this ya? Straight line, bro. Straight line naik, straight line turun, straight line naik. What is this? Ya menurut dia ya, kenapa saham Nasdaq sama S&P ini naik terus? Gara-gara Wall Street are selling to the people, because lu nggak bisa punya harganya naik kalau nggak ada yang sell ke lu. Contoh, gue mau beli Bitcoin, di ujung trade itu, ujung transaksi itu ada satu orang yang harus jual Bitcoin ke gue. Orang ini jual Bitcoin ke gue, gue beli Bitcoin. Tergantung ordernya, karena lebih banyak yang beli, ya, lebih banyak yang beli, harganya bisa naik. Tapi sebenarnya kalau kita kupas, beli ini itu sebenarnya orang tuh offering out. Artinya orang-orang yang punya Bitcoin, mereka offer ke orang-orang yang mau beli di harga yang segitu. Nah, dia nge-argue kalau ini naik ini gara-gara Wall Street is selling into the dumb truckers. Look at them. Let's sell into them. We're in a so-called bull market on the Nasdaq and the S&P. Sell it. And no one in the Wall Street game is gonna have any clients if they're selling when it's dropping. Apa yang kemarin gue bilang, Wall Street itu cuma care sama profits. Mereka nggak bisa handle kalau Bitcoin tuh jatuh ke let's say 30.000, 20.000 ya. Asal mereka yang kontrol sendiri. Mikir aja. Kalau seandainya Wall Street nggak bisa kontrol harga Bitcoin dan Bitcoin nyungsep, let's say umpamanya aja ya, nggak bakal, tapi umpamanya aja ke 10.000. Ya, pertama Wall Street bakal panik, ya.
Wall Street bakal panik, which is never ya. Wall Street never panics. Even 2008 kemarin saat ada krisis moneter, 2008 itu ada resesi. Wall Street tahu duluan. Wall Street udah mulai jual-jualin asetnya dia, udah mulai beli rumah dan lain-lain sebelum 2008 bust. Wall Street knows everything ya. Jadi kembali lagi ke yang tadi nih. Let's say nih Bitcoin turun nyungsep ke 10.000. Pertama, stepnya adalah Wall Street bakal panik. Kedua, klien-kliennya udah nggak bakal percaya lagi nih sama institution. Ketiga, kalau klien yang nggak percaya, kliennya bakal pergi, right? Mereka nggak bakal invest lagi ke Wall Street atau institution. Ketiga, keempat, Wall Street dapat duit dari fees, dari transaksi, dari trading fees atau transaction fees dari kliennya dengan satu aset ini. Jadi kalau seandainya Wall Street kehilangan klien, Wall Street is dead. Mereka, that's the only way they can make money. Brokernya itu only make money from clients yang jual beli aset. Betul? Dan gimana caranya bikin klien lu seneng biar ujung-ujungnya kalau dia seneng, lu bisa kaya. Dia bisa kaya, lu bisa kaya. Dengan cara selling at kalau naik, buying at kalau turun. Kalau kita kupas lagi itu basic banget ya, buy low sell high. Tapi kalau kita kupas lagi, mereka bisa manipulate markets. Makanya dia tadi bilang, no one in the Wall Street game is gonna have any clients if they're selling when it's dropping. No, sir. They are selling into retail because it's being pumped up as a rally. You've got the there you go. Saham naik, Nasdaq naik, S&P naik, they're selling to retail. Meanwhile, yang ini kan lagi naik kan. Kalau kita lihat Bitcoin, di mana salah satu aset yang harganya turun, kalau seandainya mereka selling to retail saat harganya naik, what are they doing right now? What are they doing right now? They are buying from retail. Ya kan? Lu tanya aja deh, lu masuk comment section salah satu video gue deh, pasti ada 1, 2, 3 orang yang bilang Bitcoin bakal ke so and so. Bitcoin lu bear market cancelled. Bull market cancelled dan lain-lain. Ya, that's retail. Kalian bisa lihat langsung, oh ini retail nih, oh ini retail. Mengindikasikan retail karena sentimennya gampang sekali berubah. Dan sekali mereka berubah, sekali mereka cut loss, jual, mereka selling back into Wall Street. So, kita bisa lihat langsung nih, saat S&P 500, let's say ini aset apapun lah, tapi kebetulan aja ini S&P 500 saham. Saat S&P 500 mereka selling back into retail, saat top mereka sell to retail, saat dump, saat bottom mereka buy from retail. Kita absorb semua koin-koin lu, saat turun, saat naik, kita sebar semuanya. Kita distribute, makanya namanya distribution kalau lagi naik. Kalau di bawah namanya accumulation. Mereka akumulasi posisi, akumulasi koin, whatever. Oke, next lagi. Dengerin ya. They are selling into retail because it's being pumped up as a rally. They're selling into retail because it's being pumped up as a rally. The election, you've got interest rates and everything. But how is it that there's a... Nih, denger ya. Nih penting nih. How is it there's a bull market on S&P dan Nasdaq? Nih, kita ngomongin crypto ya. S&P dan Nasdaq saham. When? Bull market when the bonds ain't doing nothing. There we go. Yields are still high. Doesn't make sense. Bonds not doing anything. Yields masih high, very very high. Berapa? 4,6%, hampir ke 5% lagi. Kenapa saham naik? That's your answer. Wall Street big money is selling back into retail. Makanya dilabelin, dikasih title S&P rally, Nasdaq rally. All time high loh. All time high. That's crazy ya. Oke, next. Baru kita lanjut ya. That's why I believe Bitcoin is the true leading indicator. So, makanya dia bilang kalau Bitcoin itu adalah true harganya yang sekarang. S&P sama Nasdaq ini harga sus, basically ya. Ini harga suspicious. Bitcoin itulah yang hanya nge-reflect price action real yang riak makroekonomi sekarang. Gue selalu bilang kalau saat market turun, investor ini nggak bisa untung. Fundamentally nggak bisa untung. Kenapa mereka nggak bisa untung? Kenapa kita sebagai investor kripto tuh nggak bisa untung? Gara-gara kita sebagai investor, kita tuh cuma beli di satu harga, dan ekspektasi kita adalah untuk jual di satu harga yang lebih tinggi. Gue juga udah selalu bilang, apalagi di members dan di live biasa, yang bisa untung dari bearish movement ke bawah, price saat ke bawah semuanya saat ngedump, adalah traders. Dan what better way to introduce kalian nih, ke trading platform yang paling gue suka personally dan yang udah di-trusted over 1 juta orang
worldwide. Sekaligus jadi sponsor video malam ini, yaitu Prime XBT. Kalian pernah nggak sih trading kripto nih? Tapi kayaknya setiap kali lu trading tuh lu selalu kena stop loss, selalu kena stop hunt, selalu kayaknya asumsi lu tuh salah terus. Salah satu alasannya trading kripto tuh susah gara-gara adanya volatility market. Volatility yang tinggi. Atau dengan kata lain, sekali naik banget, sekali turun banget. Jadi sekali turun dan nggak sesuai asumsi lu, nggak sesuai asumsi trading kalian, ya kalian langsung kena stop hunt. Meanwhile, meskipun harganya ujung-ujungnya bakal balik. Dan dari situ lu baru nyadar kalau ternyata crypto trading tuh susah banget, lebih susah daripada gambling. Lu jadi pengen trading aset lain yang lebih predictable harganya. Nah, gue rekomendasi banget nih kalian yang orang-orang kayak gitu pakai trading platform Prime XBT. Di sini Prime XBT ini kenapa gue suka banget ya sama Prime XBT ya, yaitu Prime XBT ini menjawab suatu use case, yaitu trading platform mereka dibuat dengan tujuan untuk kalian untuk trading crypto, indices, dan lain-lain di bawah satu aplikasi aja. Jadi kalian nggak perlu tuh kemana-mana buat trading aset beda-beda. Prime XBT juga kasih kalian berbagai kemudahan buat deposit loh. Mereka kasih berbagai pilihan buat kalian langsung deposit kripto ataupun dari rekening akun bank lain. Nggak hanya itu aja ya, buat kalian nih yang bener-bener interested banget sama trading atau cuman mau dapat duit gratis aja, kalian bisa minimal deposit $500 dan kalian auto dapat $100 tambahan yang berupa welcome gift untuk penonton Koko Crypto aja nih. Jadi $100 just like that, gratis kalau lu masukin $500. Dan buat kalian nih yang biasanya trading pakai leverage, kalian bakal dimanjain sih. Karena Prime XBT sendiri ngasih kalian leverage up to 1000x. Dan untuk crypto leverage up to 200x. Ini bakal bantu kalian banget nih buat nambah position size semakin besar. Dan tentunya ada dua opsi yang kalian bisa pakai, yaitu cross margin dan isolated margin. Jadi kalian tinggal sesuaiin aja sama trading style kalian. Dan yang lebih keren lagi ya, untuk crypto, Prime XBT ini ngakomodasi over 30 atau di atas 30 crypto aset yang kalian bisa trade. Contohnya ada Bitcoin, Ethereum, sama Solana. Itu cuma 3 yang paling besar. Tentunya tools yang disediakan juga lengkap banget nih. Itu semua ini dengan tujuan untuk mempermudah kalian semua dalam melakukan analisis. Tapi jangan lupa ya, ingat selalu money management dan selalu risk management. Dari tadi ngomong-ngomong soal trading terus nih, biasanya para trader yang ditakutin adalah trading, apalagi sih selain margin call kalau bukan ada fees-nya. Fees crypto futures di Prime XBT ini start from 0,01%. Kalau di Binance, kalau di KuCoin, kalau di tempat lain, itu minimal banget 0,050%. Jadi ini tuh 5 kali lebih murah daripada major exchanges di luar sana. Baik itu perpetual exchange yang DEX maupun yang CHEX. Kecil banget loh, dan bisa gue bilang salah satu fees terendah dari platform-platform lain. Terus biasanya kalian waktu trading futures kan sering ngalamin tuh kendala waktu open order nggak sih? Yang bikin kalian miss position, yang udah mau kalian open tapi kelewat gara-gara open ordernya yang delay atau gagal, atau harganya udah terlalu tinggi terus nggak dapet. Di Prime XBT, mereka ngasih feature tanpa requotes yang buat kalian bisa open order saat itu juga. Jadi kalian bakal dapat open position sesuai dengan harga yang tertera pada saat itu. Ada satu lagi nih feature yang gue mau bahas. Ini salah satu feature unggulan dari Prime XBT ya, yang berguna banget buat newbie maupun expert di dunia trading ini. Mau dari market forex, commodity, ataupun crypto ya, yaitu future copy trading. Future copy trading adalah fitur di mana kalian bisa ngikutin bentuk strategi atau langkah transaksi akun yang lain yang kalian follow di copy trading section ini. Kenapa fitur ini berguna banget buat newbie? Karena adanya fitur ini, kalian bisa istilahnya no brain play atau no brain strategy, cuma ngikutin strategi trading orang lain yang udah sukses secara otomatis tanpa perlu menghitung posisi, stop loss, leverage, dan lain-lain. Berguna banget buat newbie yang biasanya masih nggak tahu cara ngitung position size, target, dan stop loss. Tapi ini bukan financial advice buat kalian untuk selalu pakai fitur ini. Karena nggak selamanya trader yang kalian follow itu bisa profit terus-menerus. Saran gue kalau seandainya kalian mau pakai copy trading ini adalah untuk filter trader mana yang paling sukses dan follow trader itu. Copy trading ini sendiri ada di semua market yang disediakan sama Prime XBT. Jadi kalau kalian mau, kalian bisa coba
nyobain fitur ini di setiap market yang udah disediain. Buat kalian yang udah expert dalam dunia trading, kalian juga bisa share strategi kalian di sana untuk di-follow orang lain. Dan kalian juga bakal dapat reward dari setiap followers yang nge-copy trade strategi yang kalian pakai. Makin banyak followers, makin banyak juga reward yang bakal kalian dapat. Di luar dari trading, mungkin kita juga sering ngalamin nih kendala pada saat penggunaan platform. Itu bisa error depositnya, kayak depositnya nyangkut lah, withdrawalnya nyangkut lah, dan segala macem. Dan kesel kan ya kalau seandainya kita kontak support tapi yang jawab tuh cuma bot atau cuman FAQ aja, frequently asked questions doang, malah cuma dikasih artikel. Ngeselin kan? Di Prime XBT ini, mereka ini ngeluarin feature yang bener-bener helpful, yaitu 24/7 support yang di-manage sama orang, manusia, bukan sama bot ya. Jadi nggak ada tuh kontak support tapi ujung-ujungnya cuma muter-muter nyari jawaban dari komen-komen bot yang ada doang nih. Ini fitur di luar trading yang paling ningkatin user experience kita dan ngebuat kita merasa lebih aman saat menggunakan platform ini. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja cek description box di bawah kalau kalian tertarik sama Prime XBT dan download referral link yang ada di description. Karena buat kalian yang download dan register bakal dapat tambahan 20% untuk deposit pertama. Sekali lagi makasih banget buat Prime XBT udah nge-sponsor video malam ini. Jangan lupa klik link in the description buat kalian dapat ekstra 20% welcome deposit bonus. Oke, without further ado kita langsung aja balik ke videonya. Sebagai recap seluruh video ini ya, kita lihat saham lagi naik. Kita lihat S&P 500 all time high. Kita lihat Nasdaq all time high. Tapi kenapa Bitcoin turun? Terus abis itu level 1, pemahaman level 1. Kita zoom out masuk ke pemahaman level 2. Ternyata yields lagi masih tinggi. Bonds masih di situ-situ aja. Jadi dari dua indikator ini bisa kita asumsi harusnya market semuanya turun. Tapi dari 3 market ini, let's say 2 market ya, saham sama crypto. Let's say gue cuman bandingin 2 market ya. Saham lagi all time high. What is going on? Bitcoin lagi turun, masuk ke pemahaman ketiga. Kita zoom out lagi, masuk ke pemahaman level 3. Pemahaman level 3 bilang saham kok bisa naik? Bitcoin udah ngikutin price action yang bener. Karena menurut makroekonomi, kalau this and this situation happens, harusnya semua market dump. Jangan lupa election year dan rate cuts belum datang, ya kan? Belum datang. Plus ada news minggu depan. What is going on? Kenapa saham naik? Kenapa crypto turun? Ya, kita zoom out lagi pemahaman level 4. Baru kita masuk ke on-chain, baru masuk ke Bitcoin. Apa yang terjadi? Ternyata orang-orang dan buyers yang tadi gue udah bilang ya, buyers lebih sepakat kalau harganya tuh di enter atau dibeli, di bid di level lebih bawah, lebih turun. Di level berapa? Asumsinya sih sekarang levelnya tuh 52.000. Tapi apakah bisa makin turun? Bisa juga. Tergantung dengan yang tadi dia udah bilang ya, semakin lama price actionnya tuh di sini aja, semakin banyak orang ke-convince, big money ya, bukan kita, bukan retail mah udah lupain aja lah. Semakin banyak big money convince kalau harga ini bisa makin turun. Dan makin banyak orderan yang bakal muncul lagi setiap hari. Dan analogi umpamanya kayak tadi gue bilang, kalau lebih banyak orderan yang ada di bawah dibanding dengan ada yang di atas, buy order ya, bids, lebih banyak bids yang ada di bawah dibanding dengan ada yang di atas, orang-orang yang di bawah bilang, lu ngapain bid di atas? Sini bid ke bawah. Sini bareng aja sama kita. Apa yang kita harus lakukan di market kayak gini, apalagi bukan market sih, crypto market in general plus dengan price action kayak gini, adalah untuk zoom out. What's going on? Find out what's going on. Find out time horizon lu. Lu bisa nggak sih? Ini tadi kan secara makro, secara personal, lu bisa nggak sih handle portofolio lu minus segini gitu loh? Bisa nggak? Kalau nggak bisa, it's time to react. Time to get out, time to cut loss, time to apa? Kalau seandainya lu masih mau dalam crypto tapi masih takut-takutan, potong setengah portofolio lu. Potong 75% portofolio. Masuk when things membaik. Masuk saat semuanya membaik. Tapi sekarang it's not time to be bearish. It's not the time to be bearish. It's not the time to be bullish. It's the time to look at the facts ya. Dan faktanya, on-chain analisisnya, lebih banyak orang-orang yang mau beli di bawah dibanding dengan orang-orang yang mau jual di atas. Ya, karena kalau seandainya lebih banyak orang jual di atas, kebalikan. Lu ngapain jual di bawah? Orang sekarang yang di atas lihat ke bawah. Lu ngapain jual di bawah? Jual aja di atas sini. Ya, dan kita kurang lihat orang yang jual di atas.
Oke, artinya keyakinan untuk big money untuk jual di atas itu lebih sedikit. That means lebih susah price-nya buat naik ke atas itu. That's it ya for tonight ya. Semoga kalian bisa learn something ya.